Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasiska dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam semester 5 kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mata kuliah Komunikasi Politik. Yang pertama yaitu retorika politik. Retorika politik adalah seni manipulatif atau teknik persuasi politik bersifat transaksional dengan menggunakan lambang untuk mengidentifikasi pembicara dengan pendengar melalui pidato, persuader, dan yang dipersuasi saling bekerja sama dalam merumuskan nilai kepercayaan dan pengharapan mereka. Salah satu contohnya yaitu julukan Singapodium yang diberikan pada Presiden pertama Insinyur Soekarno dan julukan Pak SBY yang diberikan pada Presiden ke-6 yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kedua, adapun teknik-teknik propaganda dan contohnya, yaitu yang pertama ada name calling, yaitu propaganda dengan memberikan sebuah ide atau label yang buruk. Tujuannya agar orang menolak dan mengasingkan ide tertentu tanpa mengoreksi atau memeriksanya terlebih dahulu. Contoh yang bisa dilihat secara jamak, yaitu misalnya sebuah persona atau kelompok dilabeli sebagai pelaku makar, atau misalnya yang berbau agama seperti munafik. Terus yang kedua yaitu glittering generalities adalah propaganda yang mengasosiasikan sesuatu dengan kata bijak yang digunakan untuk membuat kita menerima dan menyetujui hal itu tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Contohnya, orang pintar minum bla bla bla. Terus yang ketiga yaitu transfer. Teknik propaganda transfer digunakan dengan memakai pengaruh seseorang atau tokoh yang paling dikagumi dan berwibawa di lingkungan tertentu. Contohnya yaitu digunakannya lukisan Syekh Yusuf pada baliho kampanye pemilu DPRD di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, lengkap dengan tulisan keturunan ketujuh Syekh Yusuf. Yang keempat yaitu testimonial. Perkataan manusia yang dihormati atau dibenci bahwa ide atau program atau produk adalah baik atau buruk, digunakan baik di bidang ekonomi politik maupun komersial. Sebagai contoh, mungkin kita pernah ingat kalimat dari seorang ustadz kondang yang berbunyi, "Alhamdulillah sekarang sudah ada corona," yang seolah hanya produk itu direstui oleh ustadz. Atau contoh lain yaitu iklan seorang ustazah, "Mamah tahu sendiri halal." Terus yang kelima yaitu plan POC. Teknik propaganda ini adalah mengidentikan ide menjadi milik masyarakat, sehingga publik sebagai target propaganda merasa memiliki ide tersebut. Nah, intinya tuh adalah menjadikan ide atau tokoh sebagai milik masyarakat atau komunitas atau umat tertentu. Yang keenam yaitu court stacking, meliputi seleksi dan kegunaan fakta atau kepalsuan, ilustrasi atau kebingungan, dan masuk akal atau tidak masuk akal suatu pernyataan agar memberikan kemungkinan terburuk atau terbaik untuk suatu gagasan, program, manusia, atau barang. Nah, teknik propaganda ini sendiri menekankan hanya pada satu sisi saja dan mengabaikan sisi lain. Contohnya, piye kabari enak zaman kutoh, seolah-olah pada masa itu ketenangan diperoleh bukan melalui resepsi, juga kesejahteraan seolah-olah hanya kerja satu orang. Padahal ekonomi suatu negara sangat tergantung dari ekonomi makro, misalnya harga minyak mentah dunia saat itu. Yang ketujuh yaitu teknik kereta minyak. Nah, teknik ini menggambarkan sukses yang dicapai seseorang, lembaga atau institusi, sering digunakan baik di bidang politik dan ekonomi. Contohnya, swasembada, pangan orde baru. Yang kedelapan, refutable mouthpiece. Nah, teknik propaganda ini dengan mengemukakan suatu yang tidak sesuai kenyataan dengan cara menyanjung berlebihan pemimpin tetapi tidak tulus. Tujuannya agar propaganda ini aman dari lingkaran kekuasaan. Yang kesembilan yaitu using all form of persuasion. Nah, teknik ini membujuk target dengan rayuan, himbauan, dan iming-iming.
paling sering digunakan saat kampanye pemilu. Intinya ini adalah penggunaan berbagai macam bentuk pendekatan. Terus adapun penjelasan yang kedua yaitu apa sih itu iklan politik? Iklan politik adalah salah satu alat dalam pemasaran politik. Nah, sebagai alat pemasaran politik, iklan politik jelas bertujuan mendongkrak jumlah suara pada saat pemilu. Iklan politik lebih dari sekedar menjual produk politik, dan iklan politik memiliki fungsi komunikasi politik, lebih-lebih dalam kerangka pemilu yang bertujuan menghasilkan pemimpin politik. Terus yang ketiga yaitu tindakan politik. Tindakan politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Adapun contoh dari tindakan politik yaitu tindakan politik manusia Indonesia. Tindakan politik dalam lingkup Indonesia yaitu Pancasila. Yang pertama, tindakan politik dari manusia itu haruslah mencapai keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tindakan politik itu perlu melihat sisi kemanusiaan. Pencapaian akan keadilan tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan demi keberlangsungan peradaban. Yang ketiga, yaitu upaya merekatkan persatuan haruslah dijadikan pandangan utama dalam mempertimbangkan tindakan politik. Yang keempat, setiap rencana tindakan politik baiknya harus melalui proses deliberatif atau dalam nomenklatur politik Indonesia disebut sebagai musyawarah. Dan yang terakhir itu adalah tindakan politik harus pula mengupayakan keadilan sosial seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan keadilan di bidang hukum. Tindakan itu pun selaras dengan syarat yang ditentukan dalam setiap pemilihan pemimpin, yakni setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Terus, mengapa sih perlu merawat ketokohan dan lembaga pendukung jika seseorang kandidat ingin dipilih? Nah, mengapa? Karena merawat ketokohan seperti kredibilitas, kekuasaan, lembaga pendukung itu kandidat harus sangat perlu. Mengapa demikian? Karena merupakan strategi dari kandidat itu sendiri untuk dipilih oleh orang banyak. Kekuasaan, jika kandidat kekuasaan itu dipandang orang lebih tinggi, maka tentu akan banyak orang yang memilih kandidat tersebut. Seperti itu, maka merawat ketokohan dan lembaga pendidikan itu sangat perlu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.